Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian fikih dasar yang kemarin di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Sekarang kita akan membahas tentang wasailut thaharah atau media-media untuk bersuci, perantara-perantara untuk bersuci. Kita mulai qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailut thaharati utawi media-media bersuci al-asya'u tegese al-asya'u perkara-perkara alati yang yuthaharu yang bisa digunakan untuk bersuci opo biha alati itu arbaatun ada empat media untuk bersuci. Yang pertama al-ma'u air. Nah, yang pertama adalah al-ma'u air. Idza kana ketika air tersebut tahuron itu menyucikan. Tahuron itu menyucikan mutlakon, artinya air mutlak. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Air mutlak itu definisinya seperti apa? Ya, pengertiannya seperti apa? Nanti kita akan membahas itu. Nah, kita tahu dulu sekarang medianya adalah alma. Yang tohuron ya, yang bisa menyucikan, tidak cukup suci tapi juga tohuron, bisa menyucikan. Nah, bagaimana dengan contoh air Fanta semisal, atau air kelapa. Nah, bisakah digunakan untuk bersuci? Nah, kita akan bahas itu nanti. Yang kedua, at-turabu. Yang kedua adalah at-turabu, debu. Idza kana ketika debu tersebut tahuran itu suci, tahuran pun dapat menyucikan khalison yang murni. Khalison yang murni lahu di dalam at-turab tersebut gubaron ada bleduk. Bahasa Jawanya itu bleduk. Gubaron itu ya bleduk. Bahasa Indonesianya yang tepat ya yang gubar. Kalau teman-teman pernah lihat debu terus ada semacam kayak asap, bukan asap ya, semacam asap debunya itu, gubarnya, ada gubar, ada bleduknya. Nah, itu yang kedua, itu at-turab. Lalu yang ketiga ada bik, perkara yang bisa dibuat untuk menyamak. Idza kana ketika adabik tersebut harifan itu banget paite, yazi'u yang bisa menghilangkan ya al-fatlati kotoran-kotoran anil jildi dari kulit. Jadi nyamak itu begini. Kalau teman-teman tahu kulit, semisal ada kambing ya, kambing ketabrak motor, dia mati bukan disembelih secara syar'i. Nah, artinya kambing tersebut akan menjadi bangkai, namun kulitnya itu masih bisa untuk dimanfaatkan, dengan cara disamak. Nah, inilah pembahasan samak. Kulitnya nanti akan diambil, lalu sisa-sisa daging, darah di kulit tersebut, gajih akan dihilangkan dengan cara menyamak. Kita akan bahas nanti, ada babnya tersendiri. Yang keempat adalah hajarul istinja'i, yaitu batu yang digunakan untuk istinja. Idza kana ketika hajarul istinja tersebut qali'an itu bisa menjabut ya, bisa menjabut kotoran, artinya jamidan yang keras, batunya harus keras, tohiron batunya harus suci, ghairu muhtaram dan batu tersebut juga tidak dimuliakan, bukan batu yang dimuliakan. Nah, contoh batu dimuliakan ya hajar aswad misalnya. Hajar aswad terus diambil terus dibuat istinja, itu tidak patut. Nah, hajar istinja batu biasa, ini boleh batu biasa. Yang berikutnya wasail isnani, ada perantara dari perantara tersebut, media untuk maksudnya kita kan tadi ada 4 media ya. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu, yang ketiga adalah adabik untuk menyamak, yang keempat adalah batu. Nah, untuk memperoleh 4 ini ya, untuk mendapatkan 4 ini maka diperlukan pula media yang lain, hal lain yang digunakan.
Ada dua, yaitu adalah al-ijtihadu, yaitu ijtihad, wal awani dan wadah. Al awani dan wadah. Qala, berkata ba'duhum sebagian ulama, fidalika di dalam wasailut thaharah dan wasailul wasail tadi. Nah, perkataan ulama begini. Wasailut thaharati at-turu wasailut thaharati turbu kama bitabigin wa hadrus tinja wa ma wasailul wasailil awani wal istihadu fal zaman nathani. Wasailut thaharah, ya, media-media bersuci utawi media-media bersuci, aturabu adalah debu, kama sebagaimana, bida bikin yaitu dengan perkara yang dibuat menyamak, wahad jerus tinja dan batu yang dibuat bersuci, wamak dan air. Wasailul wasail utawi perantaran atau media-media untuk mendapatkan media tersebut, al awani adalah wadah, wal istihadu dan istihad, fal zaman maka tetapkanlah, athani pada yang kedua-duanya, ya, kaping yang kedua ini, maka tetapkanlah yang kedua ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.